ya, ini kita kenalkan dulu. Ada bentuk dan teknik komunikasi kebijakan. Ada yang namanya komunikasi intrapersonal, ada yang namanya komunikasi interpersonal, dan ada yang namanya komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Apa bedanya? Kalau kalau intra itu artinya komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Jadi dia berkomunikasi pada dalam diri individu itu sendiri. Jadi kita komunikasi kepada diri sendiri. Kalau inter itu artinya ke orang lain. Jadi itu yang perlu diingat ya. Kalau intra itu artinya diri sendiri. Kalau inter artinya dengan orang lain. Kalau komunikasi intrapersonal, di sini lebih memberikan suatu pandangan ya yang terbesit dalam pikiran atau suatu objek dalam pikiran. Objeknya bisa bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, atau fakta-fakta di dalam diri seseorang tersebut. Jadi dia hanya berdialog kepada dirinya sendiri. Nah, kalau komunikasi interpersonal, maka ini nanti fokusnya adalah pada pengembangan atau kita mengenal siapa sih diri kita gitu ya, mengenal kemauan sendiri, mengenal apa yang kita sukai, mengenal pandangan kita sendiri, perasaan kita sendiri, itu namanya komunikasi intrapersonal. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal, itu artinya komunikasi antar pribadi. Jadi ketika kita bicara ya, kita bicara dengan orang lain, bicara dengan kawan, berbicara dengan dosen, berbicara dengan rekan kerja, itu namanya interpersonal. Jadi komunikasi antar pribadi. Ada pesan-pesan yang disampaikan dari komunikator ya, si orang yang memberikan informasi kepada komunikan, yaitu adalah orang yang menerima informasi. Komunikasi intrapersonal ya, ini ada dua jenis. Ada yang namanya komunikasi diadik, ada yang namanya komunikasi triadik. Kalau diadik, ya berarti artinya dua orang. Jadi ada komunikasi antar pribadi yang berlangsung antara dua orang. Contohnya wawancara, dialog, percakapan, itu namanya komunikasi diadik. Kalau komunikasi triadik, itu komunikasi yang dilakukan pelakunya ada 3 orang. Jadi kita ngomong ke si komunikator itu bicara kepada 2 komunikan. Itu namanya komunikasi triadik. Nah, kalau komunikasi kelompok, maka komunikasi yang dilakukan pada kelompok-kelompok kecil. Contohnya fokus group discussion ya, diskusi, kelompok diskusi. Kemudian kelompok kita bicara dengan kelompok ibu-ibu WKK, kelompok kader, kelompok masyarakat budaya ya. Jadi pada beberapa orang yang jumlahnya itu lebih dari 3 orang, 2 atau 3 orang itu disebut dengan komunikasi kelompok. Nah, kalau kita komunikasi ya kepada banyak orang itu disebut dengan komunikasi massa. Komunikasi massa itu juga tidak harus kita berhadapan dengan mereka ya, berhadapan dengan kelompok, tetapi juga bisa melalui beberapa channel, yaitu seperti surat kabar, televisi, radio, ya, itu bentuk komunikasi massa, di mana komunikasi ini kita memproduksi, memilih, menyiarkan ya agar informasi itu bisa diterima dan ditanggapi. Jadi ini kalau kita ngomong ke banyak orang itu disebut dengan komunikasi massa. Kalau misalnya kita hanya pada sekelompok orang namanya komunikasi kelompok. Ke orang lain ya terdiri dari 1 orang komunikan maka disebut dengan diadik. Kalau 2 komunikan disebut dengan triadik. Kalau komunikasi antar pribadi namanya interpersonal. Itu jenis bentuk komunikasi ya. Ada 4. Nah, di mana posisi advokat ya? Di mana posisi advokasi ketika melakukan advokasi kebijakan? Advokasi kebijakan maka kita bisa pakai model tergantung.
dengan siapa kita berhadapan. Kalau kita mau menggalang ya kekuatan untuk menekan pemangku kepentingan ya, jadi kalau kita mau mendapatkan pusat perhatian, mau menekan pemangku kepentingan supaya dia segera membentuk kebijakannya, kita bisa melakukan komunikasi massa supaya mendapat dukungan dari masyarakat, mendapatkan intensi dari masyarakat, sehingga masalah tersebut dianggap sebagai masalah yang urgent. Kalau misalnya sudah disampaikan komunikasi massa ya, maka akan terbentuk tadi ya pandangan masyarakat akan juga bisa membentuk penekanan terhadap pemangku kepentingan. Kemudian kalau kita berhadapan dengan pemangku kepentingan, maka kita bisa melakukan komunikasi kelompok atau komunikasi interpersonal ya. Jadi kalau komunikasi kelompok maka di situ terdiri dari beberapa pemangku kepentingan. Contohnya kita mau melakukan komunikasi kawasan tanpa rokok ya, melakukan kebijakan supaya kota atau kabupaten tersebut menerapkan perda terkait kawasan tanpa rokok. Maka di situ kalau komunikasi kelompok ada dinas kesehatan ya, ada puskesmas, ada rumah sakit ya, kemudian ada siapa ya di bagian Pemdanya ya yang merumuskan, DPR yang merumuskan bagian kesehatannya, atau juga ada LSM-nya ya, di situ kita menyampaikan informasi, kita menggalang kemitraan itu bisa melalui komunikasi kelompok. Nah, kalau misalnya kita pada pemangku kepentingan tertinggi ya, misalnya dia adalah si pembuat kebijakannya, si Pemdanya tersebut yang buat kebijakan. Kalau hanya satu orang atau dua orang perwakilan bisa disebut dengan komunikasi interpersonal. Jadi tergantung kalau komunikasi kebijakan bisa komunikasi kelompok, komunikasi massa atau komunikasi interpersonal. Kemudian ada beberapa teknik komunikasi. Jadi, komunikasi itu banyak jenisnya. Kalau di advokasi, ya, ini juga ada namanya komunikasi persuasi. Yang mana persuasi itu isinya adalah ajakan. Ajakan meyakinkan orang lain agar publik mau berbuat atau bertingkah laku seperti yang diharapkan oleh komunikator. Jadi di sini kalau persuasi ya tadi ya ajakan, mari kita hidup sehat gitu, mari lindungi warga dari kawasan tanpa dari asap rokok, ya, atau mari cegah TBC. Itu adalah persuasi. Jadi isinya adalah ajakan dan juga meyakinkan. Ya, jadi ada informasi yang memberikan keyakinan kepada orang lain supaya dia mau bertingkah laku, berubah tingkah lakunya. Di advokasi juga ada namanya kegiatan kampanye, yang mana kampanye itu artinya serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu. Jadi kampanye anti rokok gitu ya. Jadi di sini kampanye mayoritas ya, tidak hanya satu orang yang melakukan, tapi dia bisa menggalang orang banyak untuk sama-sama menyampaikan komunikasi menciptakan suatu perubahan. Kemudian yang ketiga publisitas. Kalau publisitas itu adalah kegiatan menceritakan kepada masyarakat luas tentang produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Jadi kalau publisitas itu dilakukan dia hanya pada menyampaikan informasi ya, seperti pers itu termasuk melakukan publisitas. Publisitas itu bisa pakai media massa, bisa pakai media apa namanya wawancara gitu ya. Jadi kayak berita-berita, bisa pakai koran, bisa pakai jurnal, itu namanya publisitas. Jadi kita menceritakan ke masyarakat luas. Melalui seminar, melalui diskusi publik, itu namanya publisitas.
Ini apakah bisa dilakukan dalam kegiatan advokasi? Ini bisa ya. Jadi kalau kita kalau kita mau menggayat orang banyak, mau mendapatkan intensi dari masyarakat supaya semakin menekan pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan, maka kita perlu melakukan publisitas. Jadi kita lakukan misalnya tadi kawasan tanpa rokok, kita melakukan publikasi bagaimana dampak rokok terhadap kesehatan ya di masyarakat tersebut. Kemudian apa bahayanya kalau kawasan tanpa rokok itu tidak segera dibuat oleh pemerintah daerah. Bagaimana akibatnya kalau tidak ada kebijakan ya Perda yang mengatur kawasan tanpa rokok? Bagaimana generasi masa depannya? Nah, itu kita sampaikan. Bisa publisitas diskusi, seminar ya, kemudian tadi melalui koran, melalui radio, ini juga termasuk publisitas. Jadi menyampaikanlah, menceritakan. Nah, kemudian yang keempat ada lobby. Kalau lobby ini kita meyakinkan orang lain ya. Jadi kita sudah punya solusi, kemudian kita yakinkan solusi tersebut kepada orang lain, kepada si pemangku kepentingan. Kemudian ada komunikasi perintas. Kalau komunikasi perintas atau juga disebut dengan instruktif, itu adalah penyampaian pesan komunikasi yang dikemas sebagai sedemikian rupa sehingga pesan itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau di sini pesannya itu contohnya, kalau kita mayoritas berada di wilayah daerah yang masih menggunakan bahasa daerah ya atau jarang menggunakan bahasa Indonesia, maka kita juga harus menyampaikan informasi menggunakan bahasa daerah di wilayah tersebut. Kemudian kita juga bisa menyampaikan informasi ya sesuai dengan siapa target audiens kita. Kalau target audiens kita mungkin pendidikannya itu SMP, SD, maka kita tidak boleh menggunakan istilah-istilah asing atau istilah-istilah yang sulit dipahami. Ya, jadi ini nanti disesuaikan siapa audiens kita. Kalau audiens kita nggak mengerti bahasa Indonesia, ya berarti kita sampaikannya pakai bahasa daerah ya, supaya lebih mudah dipahami. Kemudian disesuaikan juga bagaimana tentang tingkat pemahaman atau literasi masyarakatnya. Jadi supaya pesan tersebut itu ringkas, sederhana, dan mudah dipahami. Itu namanya komunikasi perintis. Kemudian ada human relation. Human relation itu menjalin hubungan ya, menjalin interpersonal komunikasi. Jadi sebenarnya ini arahnya lebih ke dialog ya atau menjaga apa ya namanya menjaga hubungan, menjaga keakraban ya atau melakukan pendekatan. Jadi di sini nanti ada komunikasi yang sifatnya bisa terbentuk karena suatu hubungan manusiawi ya atau suatu pendekatan. Nanti dalam komunikasi tersebut kita bisa mengubah sikap, mengubah pendapatnya dan perilaku seseorangnya. Itu human relation. Kalau negosiasi itu kita berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan. Jadi kita mendapatkan win-win solution. Artinya win-win solution, maka di sini tujuan negosiasi adalah kita sama-sama mendapatkan keuntungan atau kita sama-sama tidak rugi gitu ya, punya manfaat. Jadi kita tidak hanya menyampaikan apa keuntungan bagi si A gitu ya, tapi juga kita bisa keuntungan kita sendiri ya, tapi kita juga bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Ya, kalau misalnya si Pemda bikin kebijakan KTR, apa manfaatnya dan apa juga manfaat kita ya menyampaikan kebijakan KTR tersebut. Jadi kita mendapatkan suatu solusi bersama. Kalau misalnya tadi ya penyediaan ruang ruang rokok gitu ya masih terbatas, maka bagaimana solusinya atau misalnya anggaran untuk Pemda masih terbatas untuk menyediakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Nah, kita carilah bagaimana negosiasinya agar tercapai ya, agar bisa menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan-tantangan tadi dalam membentuk suatu peraturan tersebut. Itu namanya negosiasi. Jadi menyepakati bersama. Kemudian ada diplomasi. Diplomasi itu adalah membina hubungan
berkomunikasi satu sama lain, tapi konsennya ya atau fokusnya itu pada transaksi politik atau hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapatkan otorisasi. Jadi di sini komunikasinya komunikasi hukum, ada transaksi politiknya. Kalau komunikasi online itu jelas ya, itu adalah komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, ini adalah bentuk komunikasi dan teknik-teknik komunikasi. Jadi, teman-teman sudah bisa ya memecahkan ya atau memetakan ya ini namanya bentuk komunikasi apa saja. Kemudian ketika teknik-teknik kita melakukan komunikasi apa saja ya. Kalau kita advokasi, kita perlu juga persuasi, lobby, negosiasi, ya kampanye, diplomasi, publisitas ya. Ini adalah teknik-teknik komunikasi kebijakan. Nah, itu adalah review untuk topik 3. Kira-kira dari sini, Mbak Eka, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke topik 4?